Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Mujaddid Mujtahid Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan tentang kitab zakat. Lebih tepatnya lagi kita sudah masuk pasal tentang zakat unta. Betul? Dan kita sudah juga membahas zakat sapi. Nah, berarti kita tinggal masuk pasal baru lagi tentang zakat kambing. Yes. Satu dua tiga. Jelas? Ya, berarti kita sekarang masuk pasal baru, yaitu pasal tentang zakat kambing. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, faslun wa yajibu fi arba'ina minal ghanami syatun ila mi'atin wa ihda wa ishrin wa fiha syatani ila mi'atain wa wahidatin wa fiha thalathu syiyahin ila thalathi mi'atin wa wahidatin wa fiha arba'un wa fiha arba'un thumma fi kulli mi'atin syatun. Kata Imam Asy-Syaukani, wajib membayar zakat pada setiap 40 kambing. Pada 40 kambing wajib membayar zakat 1 ekor kambing. Dari 40 kambing wajib dibayarkan zakatnya berupa 1 ekor kambing sampai 121. Sampai 100. Jadi wajib pada kambing, pada 40 kambing wajib dikeluarkan zakat 1 ekor kambing. Sampai 121 maka zakat yang dikeluarkan 2 kambing. Lalu sampai 201 zakatnya 3 kambing. Sampai 301 maka ininya apa? Ila thalathi mi'ah wa wahidah, sampai 301 wa fiha arba', maka zakatnya 4 kambing. Tsumma fi kulli mi'atin syat, lalu pada setiap 100 ada zakatnya 1 ekor kambing. Kemarin gini. Zakat kambing. Zakat kambing. Pembahasan kita zakat kambing sekarang. Satu. Jadi Bapak sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, yaitu surat Abu Bakar kepada Anas bin Malik, bahwasanya kalau kambing seseorang sudah sampai 40 maka zakatnya 1 ekor kambing. Dan ini umum ya, 1 ekor kambing ini bisa kambing jantan kah, betina kah, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan jenis kelaminnya, umurnya juga. Walaupun kalau umurnya nanti akan kita bahas, umurnya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu tua. Nanti akan kita bahas pada pasal berikutnya. Nah, ini 140. Kalau seorang sudah 40 ekor, dia memiliki 40 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Kalau sudah 121, 2 ekor kambing. Kalau sudah 201, 3 ekor kambing.
Kalau sudah 301, 4 ekor kambing. Ustaz udah ada 4 ekor. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya nggak disebutkan oleh Imam Syukani. Nah di sini jelas hadis Abu Bakar. Nah, di sini kata dalam surat Abu Bakar kepada Anas bin Malik disebutkan sini. Di situ kan sebutkan aturan zakat. Bahwasanya Nabi SAW memberikan aturan fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat arba'in ila 20 wa mi'ah syatun. Untuk zakat kambing yang digembalakan, ini sengaja disebutkan digembalakan, artinya kalau kambing tersebut tidak digembalakan berarti tidak wajib berzakat. Artinya kalau kambingnya dikandangkan, makanannya dicarikan, berarti tidak wajib bayar zakat. Artinya kalau mau bayar zakat silahkan, tapi ini bukan kewajiban. Ya. Bila telah mencapai 40 ekor, kata ini surat Abu Bakar ya, dari Nabi SAW. Bila sudah mencapai 40 ekor hingga 120 ekor, nah ini, maka zakatnya 1 ekor. Kalau seorang punya 41, zakatnya berapa? 1 ekor. 50 1 ekor. 90 119 nah, 120. Nah, nanti berikutnya lagi kata disebutkan dalam surat tersebut, faida zadat ala 20 wa mi'ah ila mi'atin syatan. Dan kalau sudah melewati 120, kalau sudah melewati 120 berarti berapa? 121. Maka kalau sudah melewati 120 sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing. 40 dan 20 1 ekor. Kalau sudah 121 sampai 200, ini 2 ekor kambing. Lalu kata dalam surat itu disebutkan juga fa idza zadat ala mi'atin ila 300 fa fiha 3 syiyah. Dan jika sudah melewati 200 sampai 300, kalau sudah lewati 200 berarti berapa? 21 sampai 300, maka zakatnya 3 ekor kambing. 3 ekor. Nah, fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin syatun. Dan bila sudah lebih dari 300 ekor, kalau sudah lebih dari 300 berapa berarti? 301 semacamnya. Maka pada setiap kelipatan 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Tadi Imam Syukani sepertinya saya bingung tadi. Saya nggak sempat baca juga ternyata. Sepertinya kalau Imam Syukani agak membingungkan ini. Apa salah cetak atau gimana ini? Sudah saya lihat Fakih hatalah tersyia. Kalau sudah 121, kalau sudah 201, kata Imam Syukani, maka 3 ekor kambing sampai 300, sampai 301. Salah cetak atau gimana? Jadi disebutkan fiha arba, maka 4. Yang benar kan seperti ini. Arba fi kulli mi'ati. Oh iya saya yang salah. Maaf Bapak. Saya yang salah paham. Benar. Yang disebutkan Imam Asy-Syukani benar. Artinya kalau sudah 301, maka di setiap kelipatan 100 ada ekor kambing. Nah, Bapak, saya salah paham tadi. Artinya gini, benar ini seperti ini. Jadi kalau sudah lewat 301 sampai seterusnya, kalau sudah kelipatan 100 1 ekor kambing. Sebagai contoh begini. Di sini kita tadi sudah 40 sampai 20 udah jelas, 120 sampai 200 jelas, 201 sampai 300. Kalau kambingnya 299, berarti berapa zakat yang perlu dibayarkan? 3 ekor kambing. Kalau 300 3 ekor. 301 belum. Nanti kalau sudah kelipatan ini, kelipatan kalau udah 400 baru tambah 1 ekor. Jadi gini, kalau sudah ini, kalau udah lewat 300 nih, contohnya 400,
Berarti berapa kali kambingnya? Kan katanya pada kelipatan 100 satu ekor kambing. Kalau 400 berarti berapa? 4 ekor kambing. Kalau 500 5 ekor kambing. 600. Nah ini itu maksudnya. Jelas ya? Jadi kalau 302, 303 enggak itu. Masih dianggap 3. Jelas ya? Nah ini termasuk istilahnya kemurahan dalam Islam ya. Jadi tidak diberatkan soalnya. Pokoknya kalau 301 nih, berarti perhitungannya gini aja. Kalau seorang punya 301 sampai 399, berarti berapa ekor kambing? 3. Masih 3 ya. Masih 3 ekor. Nanti kalau sudah 400 sampai 499, berapa ini? 4 ekor. Kalau sudah 500 sampai 599, 5 ekor. Dan seterusnya. Nah, apa ya? Jadi patokannya yang ini tuh apa? Yang pokoknya kalau yang sudah lebih dari 300, lebih dari 300, 301 ke sana, setiap kelipatan 100 itu 1 ekor kambing. Jelas ya? Ya, jadi paling tinggi ini 300 sampai 300, ini 3 ekor kambing. Nanti kalau sudah 301 ke sini, maka setiap 100 kelipatan 100 1 ekor. Makin banyak 1 ekor, 100 100 1 ekor. Maksudnya kelipatan 100 itu kan ditambah dengan 40 satu ekor kambing. Enggak. Kenapa itu yang apa itu yang 121 itu untuk ekor kambing? Ini. Ya. Inilah hitungan dari aturan dari Nabi SAW. Jadi kalau dilihat kita kan harusnya kan ini 2 ekor kambing 200. Berarti kalau misalkan jumlahnya 400 atau misalkan jumlahnya gimana? Kalau misalkan 400 120, ini misalkan 80 1 ekor kambing kan? Ini antara 40 120 kan 80 kan? Tentang ya. Harusnya kalau misalkan jumlahnya 400 5 ekor kambing. Pikiran kita begitu. Cuma aturan ini sudah ditentukan oleh Nabi kita SAW, maka kita tinggal ikuti saja. Kalau sudah lebih dari 300 ini, maka kelipatan setiap kelipatan 100 1 ekor kambing. Jelas Bapak-bapak? 400. Iya. Pokoknya kalau udah lebih dari 300, tiap 100 itu 4. Ya, 400. Kalau udah 500, 5. 600, 6. Begitu seterusnya. Kalau udah 1000, 10 ekor kambing. Begitu seterusnya. Pokoknya kelipatan 100. Kalau sudah lewat dari 300, kelipatan 104. Kelipatan 100 1 ekor kambing. Nah, terus saja. Jadi mulainya dari 300. Mulai dari 300. Mulai dari 300. Kalau udah 300 lewat, 301 ini, pokoknya 301, 399 belum. Karena belum ini kan, belum genap itu kan. Kalau udah 400 baru dihitung. Berarti kan 4 kali 100 kan, berarti 4 ekor. 500 5 ekor dan seterusnya. Apa? Enggak ada khilaf. Itu disebutkan lah. Kenapa? Ada faedah ternyata. Siapa tahu ada faedah, ada itu disebutkan oleh hadis begitu. Nah, karena hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan saya baca kitab zakat nggak ada penjelasan para ulama perbedaan pendapat dalam hal itu. Ya, alhamdulillah nggak ada. Nanti ada rinciannya juga, ada khilaf masalah siapa yang berhak menerima zakat ini ada. Kalau jumlah bisa dibilang nggak? Hitungannya jelas. Iya, kecuali ini terkait yang sudah kita bahas terkait unta. Unta itu kan urutannya kan pertama itu apa? Bintu labun. Setelah itu jad'ah. Setelah itu hiqqah, itu kan. Kalau misalkan tidak ada ini, maka yang di atasnya, ya kan? Kalau tidak ada di atasnya gitu kan. Nah, misalkan ini yang pertama di sini. Kalau tidak ada ini kan. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan ini tidak ada, adanya sebelah sini, maka apakah bisa seperti itu? Bisa tidak? Bisa, tapi kan kalau sudah kita bahas, kalau misalkan urutannya pertama ini kemarin apa, coba biar lebih jelas. Kalau unta yang pertama namanya bintu labun ya. Kalau tidak ada bintu labun, hiqqah, maaf. Bintu labun itu umurnya berapa? 1 tahun. Setahun ya. Jadi unta kemarin kita 1 tahun. Nanti baunya 2 tahun gitu kan. Nah,
Kalau misalkan seorang punya unta yang dia wajib bayar setahun, tapi adanya unta yang 2 tahun, maka apa yang dia dapatkan? Kembalian. Dia Kembalian. bisa bayar yang dengan 2 tahun, tapi dia berhak dapat 2 ekor kambing atau 20 dirham. Jelas orang. Sudah kita bahas kan? Nah, kalau dia ternyata wajibnya bayar 2 tahun, tapi punya yang 1 tahun, Nambah. apa yang dia lakukan? Dia bayar, diterima nih untanya, tapi dia bayar 20 dirham. 20 dirham atau 2 ekor kambing. Nah, yang jadi masalah, kalau ini berlaku, enggak laku. Para ulama enggak berlaku. Kalau jaraknya rentangnya segini enggak berlaku. Iya, jelas Bapak ya. Ini ada rincian dari para ulama, tapi ini bukan pembahasannya. Kita yang penting umum aja, yang penting kita tahu fikih secara umum, enggak usah terlalu rinci ya. Ada perbedaannya. Ya kalau udah terlalu rinci nanti pusing. Jadi ulama. Ya, apa? Jadi ulama. Ini. Iya, kadang Bapak, kadang saya juga mau ini sebenarnya bisa aja, masih bisa aja kita bahas misalkan ini dalam masalah ini, misalkan beda pendapatnya ini, dalilnya masih apa. Cuman khawatirnya nggak terangkum di kepala, malah jadi pusing nanti. Jelas ya? Kecuali kalau memang istilahnya apa ya, sudah punya backgroundnya dalam masalah ilmu fikih dasar udah belajar nih. Lalu setelah itu belajar ilmu fikih yang fikih korona, fikih perbandingan mazhab, maka nggak masalah. Itu insya Allah terangkum di kepala. Oh maksudnya begini. Tapi kalau kita belum dasarnya langsung membahas fikih perbedaan pendapat, nanti biasanya gimana? Error. Pusing. Ya kita dasar aja lah. Ya. Pertanyaannya agak lebih bisa. Misalnya apa ya? Apa sih bahasa bunyinya? Di sini kan nggak ada. Nggak ada seperti ini. Kambing nggak ada. Ya, di hukumnya lah. Kenapa dia? Lokapnya jelas. Untuk apa sih? Oh ya, ilmu itu penting. Siapa tahu nanti Allah berikan rezeki kita berupa kambing nanti. Kambing banyak mungkin. Ada yang tahu kan? Selain itu kan mau membahas zakat infak. Siapa tahu yang tadi ini udah tahu. Zakat unta udah selesai Pak. Kan seperti itu. Unta sapi udah selesai. Makanya kan saya membahasnya umum aja, nggak perlu rinci sekali karena unta nggak ada di sini kan. Tahu kita. Iya, yang penting tahu aja. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Suatu saat siapa tahu kita ke Arab Saudi mungkin nikah sama orang sana punya unta banyak, kita harus bayar zakatnya. Siapa tahu cucu kita pengusaha unta. Nah itu kita bisa ngajarkan. Ilmunya kita jadi jembatan nyampe ke dia. Betul, betul. Ya. Benarnya saat itu supaya ilmu terjaga, kita belajar seperti itu. Ya betul. Artinya tetap yang seperti ini penting juga Bapak, walaupun ya kita sekedar tahu aja ya, nggak perlu dirinci. Artinya oh ini unta seperti begini. Dengan itulah ilmu dalam agama ini terjaga. Karena kalau tidak dibahas sama sekali, Orang hilang. akan hilang. Ya termasuk juga mungkin yang banyak jarang dibahas di masyarakat fikih faraid, warisan. Nah, ini termasuk yang jarang ini. Orang banyak yang ini, bahkan itu ilmu yang istilahnya apa ya? Mulai hilang. Langkah. Ya pokoknya itu ilmu yang memang banyak dilupakan masyarakat, banyak yang dianggap remeh, padahal itu ilmu yang sangat penting dalam Islam. Ya. Jadi ada keutamaan tersendiri belajar ilmu faraid. Dan tidak semua orang bisa menguasai ilmu faraid. Terus terang saya sendiri kalau tanya ilmu faraid, waduh mikir dulu lah, ngitung-ngitung dulu lah. Tapi ada sebagian ustaz ketika tanya, kalau seorang istri punya anak segini, suaminya meninggal ini, dia cuma mikir sebentar, oh untuk anak warisnya segini, istrinya segini, langsung dia refleks gitu, karena saking seringnya dia, pertama dia mungkin tahu ini teorinya dan sering praktek. Jadi yang namanya warisan tuh ya kayak matematika, bukan dihafal sebenarnya, tapi dipraktekkan. Ya, jadi kalau matematika dengan belajar matematika dengan dihafal, kira-kira bagaimana Mas nanti? Kurang pas ya kan, menghafal rumus, tapi nggak pernah praktek. Bisa nanti kalau dikasih soal, nggak bisa kan? Nah begitu pula ilmu faraid, ilmu waris. Jadi teorinya memang sudah saya pelajari, tapi dalam prakteknya karena jarang dipraktekkan. Jadi kalau tanya, tuh nanti dulu lah. Tuh, termasuk ini juga sebenarnya. Saya udah belajar ini, tapi karena jarang dipraktekkan, jadi kadang perlu baca lagi. Gimana perhitungannya? Nah setelah dibaca lagi, alhamdulillah, oh jadi ingat lagi. Ini apa ya? Jelas ya, ini ya. Ini selesai.
301 apa ini? Sampai 400 di sana. Oh. Oh, enggak. Enggak. Kalau udah nyampe 400, kelipatan 100 pokoknya. 500, 600, 700. Mas bapak-bapak. Nah, kita lanjut ya. Berarti udah selesai. Ustaz, Ya. hitungannya itu misalnya bulan ini kambing saya itu 40 ekor. Tunggu sampai ketemu bulan ini 1 tahun gitu nggak baru bayar? Iya, 1 tahun dulu. Jadi kalau udah kambingnya udah sampai 40 ekor nih, tunggu setahun. Ada ini nggak pengurangan nggak? Atau justru penambahan? Kalau misalkan ada pengurangan nggak ada zakat. Tapi kalau ada penambahan, berarti tergantung nambahnya. Kalau nambahnya sampai 121, misalkan berarti nah itu. Jadi tunggu dulu ya, tunggu setahun. Ya. Tapi insya Allah nggak sampai segini kan? Tadinya 40 ekor, sekarang setahun lagi tiba-tiba segini. Mungkin. 500. Mungkin aja sih. Tapi biasanya segini. Cuma Sat, kalau seperti ini Sat, kan ada 40 ekor kan, dibeli lagi 200 ekor, itu kena juga tuh. Pas masuk tahunnya gitu. Jadi dia sekarang 40 ekor, pas 1 tahun lagi beli. Dia tuh. Jadi Ya enggak, yang beli itu ditunggu lagi. oh gitu ya. Ya, yang penting yang apa yang dibayarkan itu yang sudah 40 ekor itu. Tunggu itu. Jelas, Bapak-bapak? Ada lagi pertanyaan masalah zakat? Penyalurannya gimana? Dipotong apa dikasih seekor sama 1 orang? Gimana? Penyaluran. Penyaluran ya. Ya, Daftar zakat. zakatnya misalnya tuh, zakatnya 5 tuh. Apa 5 itu dikasih ke satu keluarga? Oh, itu nanti pembahasannya. Atau dipotong dulu? Masalah apa alokasi zakat akan kita bahas setelah zakat emas dan perak. Oh bukan, setelah zakat pertanian. Jadi kita kan sekarang zakat apa? Ternakan. Hewan ternak ya. Kita zakat apa? Kambing. Setelah ini akan membahas tentang emas dan perak. Setelah itu zakat pertanian, zakat tumbuh-tumbuhan. Baru setelah itu yang dibahas masarifuz zakat. Orang-orang yang mendapatkan zakat. Kepada siapa zakat dialokasikan? Nah, apakah ini? Nah, ini akan kita bahas. Tapi nanti. Jelas Bapak-bapak? Ada yang mau kita bahas lagi masalah zakat kambing ini? Siapa tahu ada yang punya kambing ingin mengeluarkan zakatnya. Cukup. Jelas ya? Kalau jelas kita lanjut nih pembahasan berikutnya. Kalau pembahasan berikutnya mungkin nggak perlu ditulis kali ya. Yang penting di ini aja, perhatikan. Ya, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, faslun. Asal wala yujma'u baina muftariqin minal an'ami wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah. Saya bacakan dulu semuanya. Wala syai'a fi madunal fariidhah wala fil awqas wa ma kana min khalitaini fayataraja'ani bisawiyyati wala tu'khadhu harimatun wala dhatu awarin aurin wala aibin wala saghiratun wala akulatun wala rubba wala makhidun wala fahlu ghanamin. Tidak boleh menggabungkan hewan-hewan ternak yang terpisah dan tidak boleh memisahkan hewan-hewan ternak yang bergabung, yang terkumpul karena takut sedekah, takut bayar zakat. Saya bacakan dulu. Dan tidak ada kewajiban apapun kalau hewan di bawah kewajiban, di bawah nisab maksudnya. Dan tidak ada kewajiban bayar zakat fil auqas, di antara 2 kewajiban. Di sini nggak ada kewajiban bayar zakat. Dan hewan yang hewan yang menjadi diserikatkan namanya? Gabungkan. Apa? Digabungkan. Kan hewan yang jadi sekutu. Kerjasama. Ya Pak, rasanya Pak. Berserikat. Ya. Ya gini aja lah. Jika 2 orang berserikat dalam suatu hewan, maka zakatnya dibagi secara merata antara 2 orang. Nanti akan kita bahas karena membahasakan lupa. Jadi kalau ada 2 orang berserikat terhadap suatu hewan ini bisa 1 atau banyak, maka zakatnya dibagi secara merata antara 2 orang itu. Dan tidak boleh mengambil zakat dari hewan yang sudah tua, harimah tua. Wala dzatu aur, dan juga hewan yang punya ini sebelah, icek istilahnya. Cacat lagi, ada lagi. Wala aibin, dan juga hewan yang punya cacat. Kalau tadi aur itu ini apa? Ya, budak sebelah. Dan juga jangan mengambil zakat dari hewan yang kecil.
Begitu juga hewan yang dipersiapkan untuk dimakan. Ada yang kita bahas dimakan, maksudnya mungkin dagingnya diperbanyak supaya dimakan. Dan juga jangan mengambil zakat dari hewan yang baru melahirkan, dan juga hewan yang sedang hamil, dan juga hewan pejantan, hewan pejantan. Jelas bahwa pejantan ya. Ya, ini pembahasan pada pasal berikut ini ya. Nah, sekarang kita bahas. Kata Imam Asy-Syaukani, tidak boleh menggabungkan hewan-hewan ternak yang terpisah dan memisahkan hewan ternak yang tergabung, yang berkumpul karena takut bayar zakat. Berarti ada dua pembahasan. Ini begini aja. Ini nanti karena kita butuhkan hitungan ini. Ini pembahasan pertama, tidak boleh menggabung. Ini menggabungkan yang terpisah. Lalu kedua, memisahkan yang tergabung. Atau bukan menggabungkan, mengumpulkan kali ya. Cocoknya apa? Karena nanti memisahkan yang tergabung itu. Terkumpul. Nah, sama juga ya. Memisahkan yang tergabung. Yang berkumpul lah. Yang terkumpul kan enaknya ya. Kumpul. Ya kan? Berarti ini mengumpulkan harusnya. Ya, cocoknya ini mengumpulkan. Ya. Nah, ini dua masalah yang disebutkan oleh Asy-Syaukani. Yang pertama, tidak boleh mengumpulkan hewan ternak yang terpisah. Dan kedua, tidak boleh memisahkan hewan ternak yang terkumpul karena takut bayar zakat. Dan ini berdasarkan hadis yang disebutkan di sini ya. Jadi maksudnya seperti apa? Mengumpulkan yang terpisah. Contohnya, ada dua orang yang berserikat dalam suatu hewan, dalam beberapa hewan lah misalkan. Berserikatnya bisa karena mungkin warisan atau karena sama-sama membeli. Kalau warisan seperti ini Bapak. Misalkan ada dua orang anak, dia dapat warisan dari orang tuanya 400 ekor kambing. Berarti masing-masingnya berapa? 200. 200 kan? Nah, tapi tidak ditentukan sama orang tuanya karena tentukan nih, yang ini untuk kamu, yang ini untuk kamu enggak. Pokoknya ini 400 dibagi 2. Nah, berarti dua bersaudara ini berserikat dalam 400 ekor kambing ya kan? Nah, itu. Tuh contohnya berserikat karena warisan. Begitu juga berserikat karena jual beli. Contohnya misalkan di sini, Dede sama ini apa? Isep beli. Contohnya kambing lagi lah. Masing-masingnya beli 60. Jadi berapa? 120 ekor. Nah, ini berserikat dalam 120 ekor kambing. Nah, itu diperbolehkan. Nah, sekarang yang jadi masalah yang tidak diperbolehkan yaitu yang mengumpulkan yang terpisah, memisahkan yang terkumpul karena takut bayar zakat. Maksudnya apa? Contohnya begini. Contoh pertama yang terlarang, mengumpulkan yang terpisah. Contohnya seperti, nah, begini. Kalau seorang, anggap di sini A, punya 40 ekor kambing. B, punya 40 ekor kambing. C, punya 40 ekor kambing. Berarti sudah mencapai nisab? Tidak, masing-masingnya ini. Ya, 120. Ya kan? A, B, C kambing mereka sudah mencapai nisab. Berarti mereka wajib bayar zakat. Berapa kewajiban zakat A? 1 ekor. Lalu B 1 ekor. Nah, lalu C 1 ekor. Yahudi lah mereka. Nah, ini masing-masing A dia harus bayar 1 ekor, B 1 ekor, C 1 ekor. Nah, mereka semua berpikir, waduh, kalau kita bayar 1 ekor rugi kayaknya nih. Gimana caranya kalau kita kumpulkan aja? Iya, satu. Jadi, kamu 4 ekor, kamu kumpulkan di kandang ini. Kamu 4 ekor, kamu.
Jadi berapa total? 1 ekor. 120 kan? Iya. Nah, karena jadi 120, 1 ekor. berarti kewajiban mereka bayar zakat berapa? Satu 1 ekor. Yang harusnya dikeluarkan 3 karena digabungkan jadi cuma bayar 1 ekor. Nah, ini tidak boleh mengumpulkan yang terpisah karena takut Bayar zakat. bayar zakat. Nah, ini gaya-gayanya orang Yahudi kayak gini. Yang Pengen apa? Mengakal-akali syariat. Nah, jadi gitu. Jadi daripada kita bayar 1 ekor rugi kita. Udah kumpulkan aja lah. Jadi 120 berarti kita bayar 1 aja. Jelas Bapak? yang Yahudi ya. Ya gitu. Nah, itu kalau yang ini, kalau apa? Mengumpulkan yang terpisah. Yang kedua contohnya memisahkan yang sudah terkumpul. Jadi contohnya tadi 40 ekor. Hah? 40 ekor dipisah. Nah, kalau itu enggak, kalau 40 ekor angkat ya. Kan satu ini. Contohnya tadi Dede sama Isep lah. Kan Dede, Isep. Nah, masing-masingnya punya berapa ya? 102 ekor kambing. Dede 102, Isep 102. Nah, ini kan kasus memisahkan yang terkumpul. Jadi mereka ini udah berserikat 102. Jadi total berapa? 204. 204. Ya, 204 ya. Ya. 204. Nah, ketika seseorang ininya apa? 101 aja bagusnya. Ya, 101. Enak. Jadi 202. Nah, kalau ini kambingnya Dede dan Isep 202 ekor, berarti zakat mereka berapa? 2 ekor. Coba berapa? 200 ekor. 3 ekor. 3 ekor kan? Ya kan? Ya tidak? Ya. Nah, ini mereka 3 ekor. Kata mereka, waduh, masa kita bayar 3 ekor rugi kayaknya. Mereka udah ngumpulkan, udah kita pisah aja lah, supaya ngirit. Kamu nih bawa, saya bawa 101 ke sana kan kandang kamu. Kamu deh bawa ke sana. Jadi masing-masing 101. Nah, karena Dede apa kambingnya 101, Isa 101, berarti kewajiban bayar zakatnya berapa? 1 ekor. Karena 101 kan masih 1 ekor, di bawah 120 kan? 1 ekor. Berarti Isa 1 ekor, Dede 1 ekor, berarti cuma bayar 2 ekor. Kalau digabungkan 3 ekor, atau mereka rugi, udah kita pisahkan aja lah. Nanti ketika zakat datang, berapa Pak? 101. Datang di sini berapa? 101. Oh, berarti bayar 1. Tapi kalau digabungkan berapa? 3 ekor. 202. Oh, dibayar 3 ekor. Rugi ya. Jelas apa? Nah, ini gaya-gaya orang Yahudi gini nih. Ingin menghindari apa kewajiban dengan cara begitu, diakal-akali syariat. Nah, ini nggak boleh. Ya, Nabi sudah melarang perbuatan seperti ini. Tidak boleh mengumpulkan hewan-hewan yang terpisah karena takut bayar zakat, dan tidak boleh memisahkan hewan-hewan yang sudah terkumpul karena takut bayar zakat. Jelas, Pak? Sama jelas ya? Jelas kayak gini ya. Nah, itu permasalahan kedua, 1 dan 2. Lalu permasalahan berikutnya. Ada waktu? 5 menit lah. Berapa menit lagi? 5 menit lah. 5 menit. Ya, kita lanjut ya. Lalu permasalahan ketiga, kata Imam Asy-Syaukani, tidak ada kewajiban di bawah tidak ada kewajiban bayar zakat di bawah nisab. Dunal fardhah, di bawah nisab. Maksudnya contohnya ini. Nisab di sini kambing berapa? Berapa ekor? 40 ekor kan? Ya. Kalau seseorang punya, terus dulu ya. Tidak wajib zakat di bawah nisab. Terus dulu. Nah, kalau misalkan seorang punya 40 ekor kambing, berarti zakatnya berapa? 1. Nah, kalau seseorang punya 39 ekor, Tidak. wajib bayar zakat? Tidak. Nah, ini sepakat para ulama. Kalau seorang kambingnya di bawah nisab, bukan kambing saja, sapi, unta, emas, perak, terus juga pertanian seperti kurma, lalu kismis dan semacamnya. Kalau masih di bawah nisab, maka tidak wajib bayar zakat, kecuali kalau dia mau bayar zakat sukarela, istilahnya sedekah, maka itu boleh. Tapi kalau wajib tidak. Jelas Bapak? Ini permasalahan ketiga.
Lalu permasalahan keempat, dan juga tidak wajib bayar zakat bil auqas. Auqas itu di antara dua kewajiban. Di antara dua kewajiban. Nah, contohnya apa? Ya contoh ini. Nih. Contohnya 121. Kalau seorang sudah punya kambing 121, bayarnya berapa? 2 ekor. 2 ekor kambing. Kalau udah 201, 3 ekor kambing. Nah, antara 121 sampai 201 itu namanya auqas. Ini tidak diberlakukan zakat. Jelas Bapak? Maksudnya gini, kan kalau perhitungan kita kan, tadi kan 40 sampai 120, 80 1 ekor. Harusnya 121 ke sini bukan cuma 2 ekor ditambah 1 ekor, 3 ekor, maksudnya gitu kan? Tapi dalam Islam pasti itu. Antara dua kewajiban ini tidak ada kewajiban bayar zakat. Jelas ya? Ya tadi kan ada pertanyaan kan, loh kok kalau ini segini kok yang sini? Nah, pokoknya antara ini aja lah biar nggak bingung nih. Nah, antara 40 dan 121 nggak ada kewajiban bayar zakat. Antara 121 sampai 201 tidak ada kewajiban bayar zakat. Artinya ikuti ini. Kalau antara 40 dan 121 ikut ini. Antara 121 sampai 201 ikut ini. Jelas sama Bapak? Jadi antara di tengah-tengahnya ini nggak ada kewajiban bayar zakat tambahan. Jelas? Dan ini sepakat para ulama. Nggak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jelas? Habis waktunya. Lagi Pak. Lalu berikutnya, terakhirlah sekarang. Lalu, dan hewan yang tadi apa bahasanya? Hewan yang jadi sekutu, dua orang yang bersekutu dalam suatu hewan, maka zakatnya dibagi dengan rata. Ya, ini 5 orang yang berserikat atau 2 orang berserikat. 2 orang berserikat, zakatnya dibagi rata. Contohnya Bapak, misalkan tadi Dede sama Isep punya kambing 20 dan 20 berserikat. Jadi berapa total keduanya? 40. Udah wajib bayar zakat belum? Bayar. Udah wajib berapa? 1 ekor. 1 ekor kambing. Nah, ini kan berserikat kan? Zakatnya harus dibagi rata. Yang jadi masalah kalau 40 ekor zakatnya berapa? 1. Nah, bisa nggak? Oh, kamu setengah ekor kambing, kita setengah ekor kambing. Bisa? Nah, nggak bisa kan? Maka caranya bagaimana? Misalkan dalam kasusnya gini, tahun ini Dede udah 20, udah sampai setahun. Maka tinggal gantian aja. Misalnya gini ya, udah sekarang ini sepakat nih Dede sama Isep. Udah Sep, kamu bayar dulu sekarang 1 ekor kambing dan kamu lah. Nanti tahun depan saya yang bayar. Jelas Bapak? Atau bisa begini juga. Ya udah Sep, kamu bayarkan 1 ekor kambing, nanti saya bayar setengahnya. Contohnya 1 ekor kambing berapa di sini? 2,5 ya, atau di 300 lah di rumah. Dia Isep bayarkan kambing 1 ekor kambing. Harga 1 ekor kambing 300. Berarti Dede ngasih 150 bisa. Harus dibagi rata zakatnya. Jelas Bapak? Nah, dengan ini selesai itu ya. Kita cukup sampai sini aja. Soal pada pertemuan berikutnya kita selesaikan pembahasan tentang zakat hewan ini. Masih ada beberapa lagi. Itu terkait kriteria apa hewan yang boleh diambil sebagai zakat. Ya, mungkin ke sini. Alhamdulillah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jelas semua Bapak ya? Ya, jadi ini kesimpulannya nih ada 5 pembahasan yang kita bahas. Bukan 5, ini zakat kambing selesai. Yang pasal baru yang kita bahas, pertama tidak boleh mengumpulkan hewan-hewan yang terpisah karena takut bayar zakat. Yang kedua, tidak boleh memisahkan hewan-hewan yang sudah terkumpul dipisahkan karena takut bayar zakat. Lalu ketiga, tidak wajib bayar zakat jika hewannya masih di bawah nisab. Lalu 4, tidak wajib bayar zakat jika jumlah hewan tersebut di antara 2 kewajiban. 40 dan 20 ini nggak ada kewajiban sini. Ini ikut ini. Kalau ini sampai sini ikut ini. Ini keempat. Lalu kelima, jika 2 orang berserikat dalam beberapa hewan, maka zakatnya kalau sudah mencapai nisab, maka zakatnya dibagi dengan rata. Ya bisa dengan tadi, kamu bayar dulu, nanti saya bayar setengahnya, atau gantian.
Jelas Bapak? Ya, dengan ini selesai kita dari pasal pertama ini. Pasal berapa nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya, 3 pasal 3. Ya. Pesertanya itu saya berpikir kan sekarang sapi itu tergantung dari berat badannya mahalnya itu. Tapi kalau yang itu jaketnya 1 ekor sapi umur 1 tahun gitu, umur 2 tahun, kenapa nggak berat badannya gitu? Ya itulah pengurahan dalam Islam. Artinya nggak memberatkan. Makanya nggak ditentukan beratnya berapa itu. Ini tuh. Biar istilahnya tidak memberatkan umatnya. Yang jelas kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri sebutkan dalam Sunan Tirmidzi, seorang petugas zakat ketika dia mau narik zakat hewan, dia harus membedakan hewan menjadi 3. Pertama, hewan yang kualitasnya ini bagus. Yang kedua, pertengahan. Yang ketiga, buruk. Yang diambil oleh petugas zakat adalah yang pertengahan. Jangan yang paling mahal atau paling murah, pertengahan. Nah, pertengahan ini apa dilihat dari siapa? Mungkin badannya kah? Atau mungkin umurnya. Jadi teman-teman tadi. Berarti petugas zakatnya harus tahu umur sapi. Iya, memang begitu. Harus ngerti fikih juga. Kalau nggak mengerti fikih, asal ambil nanti bahaya juga. Iya, makanya segala satu butuh ilmu. Ya. Kalau nggak ada ilmu, yang ada kacau.